Diauden, adjustment. Tetap di tengah, kontrol. Supaya ombak yang gede tetap bisa mengatasi sampai ke target depan. Dan ini tidak mudah. Sama seperti manusia hari ini. Bagaimana menghadapi perubahan tetap bisa sukses ke depan. Apapun perubahan di depan masih mantap. Kualitas manusia ini sangat penting. Kalau manusia ini tidak mengerti kehidupan, tidak mengerti makna hidup, sulit untuk adaptasi dan pasti akan kecelakaan di depan, malah kegagalan. Gagal pun nggak bisa bangkit, sukses pun gila-gilaan, sok-sokan, karena tidak bisa diauden, nggak bisa di tengah. Maka kalau lihat seperti ini, saya coba dulu putar film supaya kita semua tahu, wah ternyata luar biasa loh, penguasaan seorang peselancar bisa menguasai keadaan sampai begitu luar biasa, sampai dia bisa sampai ke pantai, dan itu enjoy sekali. Jatuh bangun lagi, hancur. Kenapa? Tidak kuat. Tidak kuat menghadapi perubahan. Tapi bagi orang yang mengerti perubahan, begitu politik berubah, diregulasi penerbangan berubah, tentang TV berubah, langsung Lion Air ada, Sriwijaya, Adam Air, dan lain sebagainya. Muncul. Kenapa bisa muncul? Karena dia tahu. Di dalam krisis ada ciwe, ada satu kesempatan. Siapa bisa melihat kesempatan? Orang yang cerdik, orang yang smart. Orang yang bisa menguasai perubahan, barulah bisa masuk ke di tepi pantai. Walaupun ombak gede, dia mau. Dia senang, dia enjoy. Berat, iya mau. Ini yang luar biasa. Bisa menciptakan satu kesempatan. Kalau enggak jadi waste. Maka kalau kita analogi contoh tadi, orang ini, tolong diklik. Banyak sekali contoh-contoh kekuatan yang ada dalam diri seorang peselancar. Antara lain, orang ini punya fokus, punya tujuan yang jelas, punya keberanian, punya antusias, punya semangat, punya ilmu, punya skill, punya konsisten, terus dijalankan, fleksibel, bergerak, 随己应变, fleksibel, cepat menyelesaikan diri dengan tepat, profesional, action, dan enjoy, menikmati. Kalau kita sebagai manusia mau hidup sukses selalu dengan dhamma, ini juga dhamma, kasunyatan, kebenaran. Maka di sini saya akan cuplik menjadi beberapa poin yang akan saya kupas segera. Tolong diklik lagi. Peranan saat ini, kekuatan pikiran dan potensi diri, nilai orang lain. Keempat, fokus pada target. Kelima, siap membayar harga. Dan keenam, sadar, tetap belajar. Belajar terus. Sekarang saya kupas dulu dari yang pertama tentang peranan saat ini. Jika kita tidak tahu siapa kita, di mana kita berada, dan kekuatan apa yang kita miliki, seperti Bante tadi bilang, tidak tahu kekuatan yang kita menjadi kelebihan, tidak tahu peranan saat ini siapa saya, nggak akan sukses. Pasti gagal. Oh, nggak tahu tempatnya. Kalau tahu saya siapa, bidang saya apa? Oh, saya bidang motivator. Saya belajar yang berbau dengan filosofi. Supaya kelasnya itu di atas rata-rata. Yang tidak situ dikejar. Belajar filosofi yang lebih tinggi. Itu tahu keadaan saya. Saya tahu dari mana. Dikembangkan. Wah, tahu dirinya sendiri. Persis strategi perang Sun Tzu yang saya bawakan setengah tahun di Metro TV. Ziji, zibi, baican, baisan. Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Sekaligus mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan. 100 kali perang, 100 kali akan menang. Dan kalau tahu seperti ini, apa bedanya dengan SWOT analisis? Strength, weakness, opportunity, threat, kekuatan, kelemahan, kesempatan, takut di manajemen barat. Itu tidak lebih dari Sun Tzu Bingfa, strategi perang. Dan kalau kita mengerti kekuatan dan kelebihan, waduh, gampang banget menghadapi kehidupan. Sama seperti kita peselancar, tahu dia kekuatannya, tahu ilmunya, bisa mengikuti. Itu jadi bisa muncul fleksibilitas. Kedua, kekuatan pikiran dan potensi. Jarang sekali kita hanya tahu bahwa kita punya pikiran. Tetapi tahu nggak seberapa jauh kekuatan pikiran ini yang bisa kita kobarkan? Kalau kita tidak tahu kekuatan itu begitu luar biasa besarnya, dan potensi diri kita ini tidak terbatas, nggak tahu itu, ya nggak sukses.
Contoh kekuatan pikiran. Seorang om saya, William James, seorang ahli ilmu jiwa dari Amerika yang paling top pada masa abad 20 mengatakan, penemuan terbesar di abad 20 adalah manusia dapat merubah seluruh kehidupan dengan cara merubah sikap, mental, dan cara berpikirnya. Dia bilang, mau merubah hidup, rubah mentalmu. Merubah hidup, rubah pikiranmu. Penemuan abad terbesar tahun abad lalu adalah manusia bisa merubah seluruh kehidupan dengan cara merubah sikap mentalnya. Padahal Sang Buddha 2500 tahun yang lalu sudah ngomong. Bukan abad ini, abad 2500 tahun sudah bicara. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Bedanya apa? Persis, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikir. Jika Anda pikir tidak bisa sukses, pasti tidak sukses. Jika Anda pikir Anda bisa sukses, belum tentu sukses. Kenapa? Masih butuh perjuangan. Maka begitu pentingnya kita yang membedakan kita dengan binatang adalah kekuatan pikiran tadi. You are what you think. Jika Anda pikir, saya mau ke sana, bisa ke sana. Contoh. Tolong klik. Seorang tokoh. Presiden manusia berhasil ke bulan. John F. Kennedy pada tahun 61 mengutarakan impiannya untuk menghantarkan manusia ke bulan sebelum dekade 60 berakhir. Akhirnya, Neil Armstrong berhasil menjejakkan kakinya di permukaan bulan. Mimpi seorang presiden. Dia punya pikiran. Manusia sukses adalah manusia yang berani menarik gambar yang akan datang, dimasukkan ke pikiran saat ini, dan berani dinyatakan. Itu kekuatan pikiran. 2. Bill Clinton. Impianku. Pada tahun 1962 di usianya ke-18 tahun bertemu dengan Presiden John F. Kennedy di White House. Kemudian Bill Clinton mempunyai impian untuk menjadikan presiden sehandal John F. Kennedy. Dan kemudian impian Bill Clinton terwujud. Kok bisa terwujud? Waktu umur 18 tahun ketemu presiden, saya akan jadi presiden. Kata-kata itu muncul dari pikiran. Kekuatan pikiran kalau dipegang terus-menerus masuk ke dalam bawah sadar. Dan itulah yang akan menggoyahkan, mengarahkan getaran tadi untuk cari cara. Apapun bisa dibuat. Karena apa? Sudah masuk ke pikiran bawah sadar. Tapi kalau kita mikirnya nggak berani, bisa nggak ya? Karmaku baik nggak ya? Telat, lambat. Karena karma itu juga action, aksi. 3. Bruce Lee. Cita-citaku, dia bilang, aku Bruce Lee akan menjadi bintang superstar oriental pertama. Dengan bayaran termahal di Amerika. Aku akan menampilkan kungfu dengan kualitas terbaik. Sebagai aktor dan mulai tahun 70 aku akan terkenal di seluruh penjuru dunia. Terbukti. Sampai hari ini dia sudah mati lebih dari 35 tahun. Karakternya tidak kalah dengan Jet Li, tidak kalah dengan Jen Lu. Sudah melegenda. Hasil dari kekuatan pikiran yang dia dilatih dengan demikian sempurna dan cita-cita jelas dari pikiran. Satu lagi contoh aktor. Seorang aktor, Andri Wongso. Tepuk tangan dulu dong. Apa kabar? Apa kabar? Berani mimpi. Berani mencoba. Berani berjuang. Berani gagal. Kalau kita mengerti hukum tentang pikiran, bahwa itu bisa terjadi. Luar biasa. Hukum inilah yang pernah dikupas oleh Maxwell Maltz, seorang dokter ahli bedah plastik. Pada saat dia bedah plastik, ada seorang salesman yang tadinya luar biasa karir maju, tahu-tahu dia turun gara-gara luka di dekat hidung, tabrakan.